Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com di program Top 5 IDX Channel yang mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Sobat Investor, sejumlah perkembangan terbaru terkait beragam aktivitas yang terjadi di industri pasar modal nasional terus menjadi buruan dan memantik minat pelaku pasar serta pembaca idxchannel.com. Hal ini tampak pada deretan berita terpopuler idxchannel.com hari ini, yang diantaranya merujuk pada berita-berita terkait update informasi yang terjadi dalam ekosistem pasar modal domestik. Salah satunya terkait merebaknya isu terkait saham gorengan, yang sayangnya turut menyeret sejumlah emiten terkait, sehingga harga sahamnya terpaksa jatuh cukup dalam di zona merah. Lalu juga soal isu perubahan batasan free float, yang akan segera dinaikkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dari batasan sesuai aturan lama sebesar 7,5% menjadi 15%, sebagaimana diatur dalam aturan baru yang sedang disusun. Praktis kondisi tersebut pun memaksa emiten untuk segera menyesuaikan diri, dengan tentunya memperbesar porsi saham perseroan yang beredar di publik, di mana upaya penyesuaian tersebut tentu menjadi tantangan bagi berbagai emiten, tidak hanya emiten-emiten kecil, melainkan juga emiten jumbo dengan catatan kapitalisasi besar yang juga cukup kewalahan guna mendongkrak porsi free float yang dimilikinya. Kemudian ada juga kabar dari upaya berbagai emiten untuk mempertahankan posisi harga sahamnya di pasar, dengan menginisiasi langkah borong saham alias buyback saham dengan porsi yang juga cukup signifikan. Melalui strategi buyback tersebut, emiten-emiten ini dapat mengerem tekanan jual yang menerpa sahamnya, sekaligus juga mengirim sinyalemen positif terhadap para pemilik saham retailnya. Komitmen pemegang saham pengendali ke depan masih sangat kuat dan dapat diandalkan dalam memaksimalkan bisnisnya di masa mendatang. Tak ketinggalan juga informasi terkait rencana pemangkasan produksi batubara dari pemerintah, yang tentu bakal cukup mempengaruhi kinerja emiten sektor batubara. Lalu siapa sajakah emiten domestik kita yang bakal terkena pengaruhnya? Apakah hal itu juga bakal menjadi sentimen negatif yang bakal menjadi beban bagi laju saham batubara ke depan di pasar domestik? Semua hal tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat Investor, berikut ini Top 5 IDX Channel. Berita pertama di pusaran kasus dugaan goreng saham Mina dan Padi jatuh ARD. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, isu goreng saham dalam 1 hingga 2 hari ini kembali mengemuka dan cukup menyita perhatian para pelaku pasar di industri pasar modal nasional. Hal ini tak lepas dari upaya pemerintah untuk memperketat pengawasan serta penindakan atas dugaan pelanggaran aktivitas perdagangan saham yang melibatkan sejumlah pihak yang kini statusnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Dampak turunan dari perkembangan kondisi tersebut, sejumlah emiten pun terpaksa ikut kena getahnya. Diterpaan sentimen negatif soal isu goreng saham telah memaksa harga sahamnya jatuh cukup dalam dan bahkan menyentuh batas auto rejection bawah alias ARD. Beberapa emiten yang terkena getahnya tersebut diantaranya adalah PT Mina Padi Investama Sekuritas Tbk atau Padi, serta PT Sanur Hasta Mitra Tbk atau Mina yang harga sahamnya kompak merosot ke zona merah pada perdagangan Rabu 4 Februari 2020 lalu. Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia, saham Mina Padi Investasi Sekuritas pada perdagangan Rabu anjlok hingga 10%. Dan situasi lebih parah bahkan juga dialami saham PT Sanur Hasta Mitra Tbk di mana porsi pelemahan hingga mencapai 14,45%. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua, ada brand hingga HMSP, berikut deretan emiten big caps dengan free float di bawah 15%. Sementara itu kabar soal peningkatan batas minimal free float juga menjadi sorotan, di mana sejumlah emiten dengan kapitalisasi besar alias rombongan saham big caps diketahui masih memiliki porsi free float di bawah 15%. Menurut Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, Gede Nyoman Yatna, saat ini masih ada 267 emiten yang memiliki porsi free float di bawah ketentuan 15%. Dengan tak sedikit diantaranya berstatus saham big caps. Dalam hal ini menurut Nyoman, pihaknya akan mengarahkan prioritas pada 49 emiten big caps untuk dapat didorong sebagai pilot project aturan baru, sebelum nantinya aturan tersebut benar-benar dilakukan secara penuh. Pilihan untuk memprioritaskan 49 emiten saham big caps tersebut tak lepas dari penguasaan kapitalisasi pasarnya, yang secara akumulasi telah mewakili hingga 90% dari kapitalisasi yang ada di pasar saham domestik. Berikutnya berita ketiga, penuhi aturan free float 15%, 49 emiten big caps jadi prioritas. Seperti yang telah dijelaskan pada berita sebelumnya, pihak BEI telah memilih untuk memprioritaskan 49 emiten big caps dalam upaya pemenuhan batas minimal porsi free float sebesar 15%. Pilihan prioritas ini nantinya bakal didorong untuk menjadi semacam pilot project
di mana langkah dan strategi pemenuhan yang dilakukan oleh 49 emiten big caps ini dapat dijadikan contoh dan rujukan bagi emiten-emiten lain dalam memenuhi aturan baru tersebut. Menurut pejabat sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fauzi, pihaknya telah memasang target agar aturan baru tersebut dapat mulai berlaku sejak Maret 2026 mendatang. Kita lanjut ke berita keempat, rencana pemangkasan produksi batubara emiten mana saja yang berpotensi untung dan buntu. Kali ini kabar datang dari rencana pemerintah memangkas produksi batubara yang terangkum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB Batubara 2026 yang mengindikasikan pengetatan suplai nasional di mana target produksi 2026 dipangkas menjadi hanya sekitar 600 juta ton, jauh di bawah realisasi sekitar 790 juta ton pada 2025 lalu. Menurut pemerintah, kebijakan ini dinilai sebagai upaya mengurangi oversupply, menopang harga batubara global sekaligus mendorong pengelolaan yang lebih berkelanjutan. Terakhir berita kelima, Brand bakal buyback saham, siapkan dana 2 triliun rupiah. Kabar terakhir ini datang dari emiten milik Taipan Prajogo Pangestu di mana tengah berencana melakukan pembelian kembali saham alias buyback dengan total dana yang disiapkan mencapai 2 triliun rupiah. Dalam hal ini, pihak perseroan lebih memilih aksi buyback dengan skema tanpa melalui rapat umum pemegang saham yang mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 29 tahun 2023. Rencananya aksi buyback bakal dilakukan mulai 4 Februari 2026 hingga berakhir pada 3 Mei 2026 mendatang. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Faisal pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.